Hai hai hello, selamat datang. Selamat datang kembali on my YouTube channel. Jadi tuh, kali ini sama cerita tentang film dari negaranya para opa-opa ganteng dan noni-noni cantik. The Yacht Family, Zombie on Sale. Kalau udah mendengar kata zombie, pasti kamu langsung teringat dengan film tren tubusan yang super duper menegangkan. Eits, tapi tidak dengan film yang satu ini, Thames. Yang saya sukai dari film yang disutradarai dan ditulis oleh Min Jae ini karena dikemas dengan cara berbeda. Bukannya menyeramkan, film Korea yang dirilis pada 13 Februari 2019 ini justru dipenuhi adegan menggelitik. Pasti Thames langsung kepikiran film Pride and Prejudice and Zombies tahun 2016, Zombieland tahun 2009, dan Shaun of the Dead tahun 2004 kan? Film berdurasi 112 menit ini dimulai dengan media yang ramai memberitakan sebuah perusahaan obat yang diduga menggunakan gelandangan untuk uji coba obat baru mereka. Namun, berita ini tentunya hanya ramai di kota saja, sementara orang-orang di desa yang sibuk dengan kehidupannya tidak tahu menahu tentang hal itu. Kedamaian desa mulai terusik. Sesosok zombie yang diperankan oleh Chong Karam merangkak keluar dari lubang bawah tanah di siang hari. Zombie ini lalu berjalan tanpa arah menuju Pongsan, desa terpencil di mana keluarga Mandok tinggal. Mandok yang diperankan oleh Park In-hwan beserta anak dan menantunya mengelola bisnis stasiun pengisian bahan bakar. Ada Jong-gul yang diperankan oleh Jong Jae-yong yang tingkah lakunya menjengkelkan, lalu adiknya Min-kul yang diperankan oleh Kim Nam-gil adalah tipikal orang yang oportunis dan mata duitan. Selanjutnya si bungsu Haegul yang diperankan oleh Lee Song-kyo kerap menyendiri dan teman satu-satunya adalah kelinci peliharaannya. Terakhir nih, menantunya yang sedang hamil bernama Namju yang diperankan oleh Om Ji-won. Bisa dibilang yang paling normal di antara mereka. Kisah Mandok tanpa sengaja mesti berhadapan dengan si zombie ini yang menggigit pelipis matanya. Gigitan itu bukannya menularkan kegilaan, malah membuatnya tampak muda dan segar bugar kembali. Singkat cerita, zombie tersebut dipelihara oleh keluarga Mandok. Menariknya nih, mereka memperkerjakan zombie yang dinamai si Jongbi tersebut untuk menularkan virusnya pada pria-pria tua di desa, agar para pria ini meningkat staminanya sehingga seperti perjaka lagi. Mereka berani membayar tinggi loh. Dengan cerita yang segar dan unik ini, Lee Min Jae selaku sutradara dan penulis naskah berusaha menyajikan cerita zombie yang berbeda. Contohnya nih, si Jongbi, dia kan zombie, tapi malah tidak suka makan daging, melainkan sukanya sayuran kol. Kapan lagi kita bisa melihat zombie vegetarian? Kalau dia bosan dengan kol, tinggal tambahkan saus di atas kolnya, dan hap, makanannya jadi lahap lagi deh. Sialnya nih, di paruh kedua hingga klimaks, ceritanya mulai goyah karena efek muda itu ternyata adalah hibernasi virus yang pelan-pelan mulai menggerogoti tubuh dan pikiran para manula ini. Imbasnya, seluruh manula di desa Pongsan ini menjadi zombie yang ganas dan memangsa penduduk desa. Pada titik ini, film berubah menjemukan dan membosankan karena berakhir menggunakan pola-pola cerita zombie serupa, yaitu aksi survival tokoh utamanya untuk kabur dari kejaran zombie. Sungguh disayangkan sih, mengingat adanya potensi cerita yang baru dan menyegarkan. Misalnya, dari sosok zombie yang diperlihatkan manusiawi terbukti ketika Jongbi menyadari Haegul berada dalam masalah, Jongbi ini tampaknya jatuh cinta kepada Haegul. Tapi sayangnya, Lee Min Jae sama sekali tidak berniat untuk mengeksplor lebih detail cerita antara Jongbi dan Haegul, melainkan hanya menjadikan mereka sebagai bumbu drama romantis saja di film ini. Oke, banyaknya karakter yang mesti diceritakan membuat cerita film ini jadi gagal fokus. Meskipun di akhir cerita yang menjadi vaksin bagi para zombie adalah Mandok. Dan ternyata Mandok adalah kunci utamanya. Dia yang menyebarkan virus, dia pula yang menjadi vaksin untuk zombie lainnya. Unik bukan? So, rating dari GNT Channel untuk film ini adalah 3,2 bintang dari 5 bintang. Walau begitu, seperti yang disinggung di awal tadi, ini adalah film komedi, Thames. Kekurangan akan mudah sekali dimaklumi asalkan jalan ceritanya renyah, benar kan? Pokoknya, film ini saya rekomendasikan untuk kamu-kamu pecinta film komedi. Semoga film ini memorable di kepala kita. Sekian review film kali ini.
Sampai berjumpa di review film selanjutnya. Oke, bye.